Halo semuanya, balik lagi di Tampan Film. Bagaimana kalian kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas film yang tentunya dari tanah air kita tercinta, berjudul Sayap-Sayap Patah, di mana film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di tahun 2018, penyerangan 150 narapidana di Makobrimob. Ya udah, gak usah banyak spoiler di awal, inilah filmnya. Kisah akan berfokus kepada seseorang anggota Densus 88 yang bernama Komandan Aji, di mana Aji ini hidup berdua di rumah dinasnya di Surabaya bersama istrinya yang bernama Nani. Oh ayah, tapi aku bisa bantu apa? Karena ia sedang menjalani tugas rahasia untuk menangkap sindikat terorisme di Surabaya yang dipimpin oleh Leong. Tujuan yang paling mulia. Kemudian mereka membentuk tim untuk mengintai Leong dan pasukannya. Tim mereka beranggotakan 5 orang, dan di mana satu anggotanya menyamar menjadi warga kampung di sana untuk bisa langsung mengamati kegiatan Leong dan anak buahnya. Tapi sayangnya salah satu anggota Aji harus tewas dibunuh oleh anak buah Leong karena Leong dan satu anak buahnya telah mengetahuinya bahwa dia adalah polisi yang sedang menyamar. Keesokan harinya, Aji bersama timnya berhasil menangkap salah satu anak buah Leong dan langsung diringkus ke Polres Surabaya. Ia bernama Akbar. Kemudian Akbar dibawa oleh Aibda Gendis dan Komandan Ruslan untuk ditahan di rutan Makobrimob. Baru kelompok Leong, pencurian kotak amal di Surabaya Timur, meluncur dana aksi terorisme. Siap, Pak. Makasih, Pak. Kemudian scene berganti kepada Leong, di mana Leong sedang bersama Rosid, di mana Rosid ini masih salah satu anggotanya, dan Rosid sudah berhasil merakit sebuah rompi bom yang siap untuk diledakkan dengan remote jarak jauh. Dan tanpa pikir panjang, Leong menyuruh keponakan Rosid yang merupakan anak yatim piatu yang tinggal bersama Rosid untuk memakai rompi itu dan melakukan bom bunuh diri di Polres Surabaya dengan iming-iming surga. Tujuan tersebut belajar. Kalau tujuan kita itu sorga, pakai. Kemudian Rosid mendatangi Polres Surabaya dan memastikan Akbar, salah satu rekannya, telah dibawa dari Polres tersebut. Surabaya, Manji. Kemudian keponakan dari Rosid pun masuk secara tiba-tiba ke Polres itu, dan tiba-tiba ya, ledakan bom bunuh diri pun terjadi karena Leong dari jarak jauh menekan remote peledaknya bersama Rosid dan mengakibatkan jatuhnya korban dari anggota polisi dan juga warga sipil. Begitupun dengan Aldo, salah satu tim dari Aji. Tapi untungnya Aji selamat dari insiden ledakan bom bunuh diri itu. Dan Aji hanya luka-luka ringan saja di wajahnya. Kemudian tragedi itu diketahui oleh Nani, istri Aji yang sedang hamil besar, karena melihat beritanya di televisi. Aku adalah seorang wanita. Korban yang berjatuhan ialah warga dan anggota. Dan untungnya Nani merasakan lega karena Aji masih menjawab teleponnya dan selamat. Dan keesokan harinya Nani ingin pergi ke rumah ibunya saja di Jakarta.
udah buat keputusan aku mau pulang ke Jakarta. Ya kamu kan tahu, kalau ini tuh Resiko kerjaan. Aku tahu Mas Aji, aku bukan kamu yang terlatih ngadepin situasi kayak gini. Aku nggak tahu apa yang harus aku siapin buat kamu tuh selimut atau kain kafan. Karena ia tidak mau terus-terusan menahan rasa ketakutannya di Surabaya. Awalnya Aji tidak mengizinkan Nani untuk pulang ke Jakarta, tapi apa daya ini semua untuk keselamatan anak pertamanya. Dan akhirnya Nani pun pulang ke rumah ibunya seorang diri ke Jakarta karena Aji masih belum selesai dengan tugasnya. Ya kasihan Mas Aji kalau harus mondar-mandir anterin aku. Di lain sisi, Aji ditugaskan oleh atasannya bersama Regu Densus 88 untuk meringkus keberadaan rumah Leong dan pasukannya. Kemudian Aji berkoordinasi dengan Komandan Sodikin yang sedang menginterogasi Akbar bahwa Leong bersama komplotannya akan tertangkap. Mendengar hal itu, Akbar pun kaget karena ada salah satu anaknya yang berada di sana. Dan pada akhirnya Akbar pun mengonfirmasi bahwa benar itu kediaman Leong dan beberapa pengikutnya. Jawab. Ini berkaitan dengan orang-orang yang kamu sayang. Confirm. Coba. Dan pada akhirnya tim Densus 88 pun bergerak dan mulai menyergap markas Leong. Tapi penyergapan itu cukup alot karena para pengikut Leong memiliki beberapa senjata dan pada akhirnya baku tembak pun terjadi. Dan Leong mencoba kabur, tapi sayangnya Leong harus tertangkap juga. Dan kemudian Leong berhasil diringkus dan langsung dibawa ke rutan Makobrimob. Dari wilayah saya, kamu udah nggak bisa apa-apa. Kemudian setelah itu Sadikin menginterogasi kepada Leong, di mana pengikutnya yang masih tersisa, tapi Leong bungkam saja dengan penuh emosi. Tapi untungnya Sadikin telah mengetahui keberadaan komplotan terorisme yang lainnya yang berada di sebuah gubuk di tengah hutan. Maka dengan itu Sadikin pun mengejek Leong dan Leong pun amarahnya semakin memuncak dan mengancam Sadikin, "Jangan kau ganggu wilayahku atau wilayahmu akan gua acak-acak," ucap Leong. Di lain sisi, Regu Densus berhasil melumpuhkan para teroris di gubuk tersebut yang berada di tengah hutan. Dan gubuk itu yang selamat hanyalah Ruslan karena ia tidak melakukan perlawanan kepada anggota Densus yang sedang menggerebeknya. Jangan ada ragu di hatimu. Ruslan pun berhasil diringkus dan dibawa ke Makobrimob. Dan setelah itu Leong saat sudah berada di dalam sel, ia membuat gaduh dan memancing para narapidana yang lainnya untuk merusuh dan berteriak, "Mana paket gua?" Sehingga dengan suara gaduh itu salah satu penjaga lapas menghampirinya dan mengatakan bahwa tidak ada paket. Paket. Nggak ada paket. Kemudian scene berganti kepada Aji, di mana Aji datang ke rumah mertuanya karena tugasnya telah selesai dan menemui mertuanya sekaligus Nani istrinya. Dan Nani pun begitu bahagianya karena suaminya telah selesai dari tugasnya dan kembali bersama Nani dengan aman. Pagi pun tiba, Aji ditelepon oleh komandannya Sadikin untuk datang ke Makobrimob. Dan pada saat itu juga Nani mengalami pecah ketuban. Dengan sigapnya Aji dan mertuanya membawa Nani ke rumah sakit. Kita bawa segera ke rumah sakit ya.
Setibanya di sana, ucap dokter baru pembukaan pertama mungkin sekitaran 12 jam lagi Nani akan melahirkan. Maka dengan itu Nani menyuruh Aji untuk berangkat dulu ke Makobrimob. Dan pulang dari sana Nani meminta dibelikan ote-ote. Dan pada akhirnya Aji pun pergi ke Makobrimob dan langsung menghadap Sadikin. Tapi Sadikin menyuruh Aji untuk pergi lagi ke rumah sakit karena Nani, istri dari Aji, akan melahirkan anak pertamanya. Udah, pokoknya sekarang kamu harus prioritasin waktu kamu sekarang untuk Nani. Tapi Aji bukannya kembali ke rumah sakit, malah masuk ke ruang interogasi yang ada Akbar sedang diinterogasi oleh Ruslan. Di lain sisi, di wilayah penjara sedang ricuh karena Leong dan narapidana yang lainnya merusuh. Sehingga suatu ketika kedua penjaga pun mereka hajar habis-habisan dan mereka pun berhamburan keluar dari sel penjara dan membuat onar. Mereka pun ngacak-ngacak seisi kantor di Mako tersebut. Kemudian hal itu terdengar oleh Aji dan Ruslan dan juga Gandis. Seketika mereka pun langsung menghadang para narapidana itu. Tapi apa daya mereka kalah jumlah sementara para polisi yang lainnya sedang tidak ada di lokasi dan pada akhirnya mereka bertiga pun mencoba melarikan diri dari amukan narapidana. Tapi naas pada akhirnya mereka semua harus terpojok di suatu ruangan dan Leong bersama narapidana lainnya menyiksa Aji dan Ruslan, begitupun dengan Gendis. Mereka hajar dengan membabi buta. Kericuhan itu pun akhirnya diketahui oleh Sadikin karena saat Gendis sedang dikepung bersama Ruslan dan Aji sempat menelpon Sadikin saat berada di dalam ruangan. Sebelum akhirnya para narapidana masuk dan menyerang mereka. Kemudian tim gabungan dari Brimob pun datang ke rutan Makobrimob lengkap dengan senjata laras panjang dan juga barakuda. Begitupun dengan tim medis. Setibanya di sana, para personil dari Brimob tidak langsung memasuki area kericuhan itu karena ditakutkannya akan banyaknya korban jiwa melayang. Tapi untungnya Gendis berhasil diselamatkan oleh Ruslan dan rekan napi yang baik hati. Gendis pun langsung mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, Sadikin memberikan penawaran kepada Leong dan narapidana yang lainnya, lepaskan anggota kami, maka mereka akan aman. Kita punya pilihan untuk ngelepasin skoci nyelamatin penumpang, Pak. Kami sedang... Tapi mereka tidak peduli dengan ucapan dari Sadikin karena Leong begitu dendam terhadap Sadikin yang pernah mengejeknya. Dan Leong menginterogasi Aji di mana keluarga Sadikin, tapi Aji tidak memberitahukan tempat tinggal Sadikin dan keluarganya. Tahu rumah Sadikin? Hah? Siapa istrinya? Hingga pada akhirnya Aji harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk bisa membebaskan Ruslan. Sementara itu Nina sedang melahirkan, tapi Aji tidak kunjung datang. Scene ini sangatlah mengandung bawang sekali guys, di mana Nani seorang istri yang melahirkan anak pertamanya tanpa sosok suami dan anak mereka pun lahir menjadi yatim. Sungguh sangat amat memilukan. Dan pada akhirnya Ruslan pun mereka bebaskan dan Aji langsung Leong bunuh dengan menggunakan serpihan kaca. Memang biadab ya si Leong ini. Saya nggak mau sih.
Akhirnya personil Brimob yang lainnya pun Sadikin perintahkan untuk memasuki kericuhan itu karena mereka hanya membebaskan Ruslan dan Gendis sementara Aji dan beberapa penjaga lapas masih di dalam. Dan pada akhirnya Aji pun harus tewas secara mengenaskan di tangan Leong. Begitupun dengan kedua penjaga lapas. Dan para personil Brimob pun datang menghampiri mereka dan Leong bersama narapidana lain sudah merasa puas karena sudah menghabisi para anggota polisi sehingga dengan itu mereka pun menyerahkan diri. Dan tragedi ini pun langsung trending di berita-berita lokal tanah air. Dan Nani bersama ibunya syok mendengar berita penyerangan 150 narapidana di Makobrimob. Tapi Nani optimis bahwa Aji suaminya pasti selamat dari insiden itu. Tapi takdir berkata lain. Sadikin pun datang ke rumah sakit dan memberitahu Nani dan ibunya bahwa Aji telah menjadi korban kebrutalan narapidana. Nani dan ibunya pun sangatlah merasakan kepedihan yang mendalam di mana seharusnya momen kelahiran anak pertama dari Nani dan Aji menjadi suatu anugerah, malah berakhir menjadi sebuah musibah karena kepergian Aji. Ku tunggu senyummu, lalu jadi teman. Keesokan harinya Aji dan beberapa korban polisi yang lainnya yang sudah menjadi korban kebiadaban narapidana dimakamkan secara terhormat. Nani pun bersama putranya harus menyaksikan langsung proses pemakaman suaminya Aji yang telah tewas secara terhormat karena berani mengorbankan nyawanya demi nyawa atasannya yaitu Ruslan. Lalu film pun tamat. Oke, gimana nih tentang film Sayap-Sayap Patah ini? Cukup memilukan sekali bukan, di mana Aji harus terus berjuang dan taat selalu pengabdiannya menjadi seorang anggota kepolisian. Walaupun keadaan istrinya yang sedang hamil besar bahkan sampai melahirkan anak pertamanya, Aji rela berkorban demi pengabdiannya terhadap negara. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebuah kesetiaan atau pengabdian tidak cukup hanya dengan ucapan belaka, tapi dengan pembuktian yang nyata walau sekalipun nyawa yang harus menjadi taruhannya. Tak ada orang yang beriman tanpa rela berkorban. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Huzarat 49 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan. Gua Tampan Film mengundurkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.